TV Wah Memang Beda. Oke. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan tadi saya ingin nanya ke Pak Jazuli, tapi ke Pak Johan, Mas Johan. Halo. Ini kan ada kajian kerjasama antara Kementerian Agama dan KPK ya pada Januari 2009 sampai 2010 ya? April 2010, betul ya Mas ya? Iya betul. Kita waktu mungkin itu ada, ya? Waktu itu ada kajian memang yang dilakukan oleh Litbang KPK ya, dari Januari 2009 sampai April 2010 kalau nggak salah. Nah dari hasil kajian itu ada beberapa hal ya yang kemudian dibagi menjadi beberapa aspek, baik itu regulasi, kemudian juga ada aspek kelembagaan, ada juga aspek tata laksana. Nah, dari situ keluar beberapa rekomendasi yang kemudian disampaikan ke Kementerian Agama ya. Waktu itu sempat pro kontra itu, misalnya salah satu rekomendasi yang disampaikan oleh KPK kepada Kementerian Agama, misalnya pendaftar haji. Daftar haji ya Mas. Moratorium ya waktu itu yang sempat karena dari 2009 itu peserta hajinya kalau nggak salah 200.000 lebih. Itu dana yang terkumpul itu sekitar 9 triliunan ya. Dan kemudian kalau diakumulasi yang mengendap itu sekitar 40 triliun. Ini mungkin Pak Agito yang tahu persis datanya. Baik. Nah, karena itulah beberapa rekomendasi disampaikan ya kepada Kementerian Agama. Jadi kajian yang dilihat oleh pemirsa ini adalah kajian kerjasama KPK dan Kemenak. Lalu kemudian keluar rekomendasi dari KPK yang beberapa diantaranya tadi ada yang pro kontra ya, Pak Anggito ya, soal. Jadi ada 49 rekomendasi dan kami sudah laksanakan seluruhnya lah. Tidak ada rekomendasi mengenai moratorium setoran awal. Tidak ada rekomendasi soal moratorium? Tidak ada. Dan daftar haji? Yang sampaikan Mas Johan tadi kan katanya ada rekomendasi untuk melakukan moratorium. Betul. Seorang awal dana haji itu tidak ada. Oh itu tidak ada Mas Rekomendasi itu tidak ada. Rekomendasi yang lain seperti Mas Johan itu ada regulasi mengenai DAO, regulasi mengenai PPIH, peraturan menteri mengenai direct cost, indirect cost, kemudian pembentukan KPHI, kemudian organisasi PHU itu ada. Tapi yang saya tahu dan saya sudah baca lagi tidak ada. Soal moratorium? Iya, saya baru pertama kali mendengar ini. Dari Mas Johan tadi baru ya? Iya, dan saya juga mendengar melalui media gitu. Oke. Mas Johan, saya akan kembalikan tapi ke Pak Jazuli. Pak Jazuli kemarin waktu dimintai keterangan oleh KPK. Iya. Ini soal apa sih sebenarnya? Ya, pertama yang dimintai keterangan atau pendapat serta masukan-masukan itu bukan hanya saya dan Pak Asrul ya. Saya harus klarifikasi, tetapi juga pimpinan Komisi 8 existing, mantan pimpinan, kemudian ketua-ketua Boksi, dan juga sebagian anggota Panja. Artinya yang diminta keterangan secara umum kita lebih banyak kepada diskusi tentang pelayanan haji, tentang sistem pengawasan DPR seperti apa gitu loh. Itu yang didiskusikan waktu kita sama-sama diundang ke KPK itu. Tetapi menarik menurut saya, kita harus apresiasi KPK karena menindaklanjuti laporan-laporan. Memang sudah seharusnya KPK lakukan itu. Setiap ada laporan yang masuk dia tindak lanjuti. Karena laporan yang masuk itu bukan hanya ke KPK, ke kami Komisi 8 juga banyak. Di samping karena kami sebagai tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, itu banyak juga orang yang memberikan masukan-masukan baik LSM maupun juga Ormas. Juga termasuk dari KPK yang 49 poin yang disampaikan oleh KPK itu kan kita minta waktu itu Pak Yasin belum jadi Irjen di Kementerian Agama, tetapi masih Wakil Ketua KPK bidang pencegahan. Lalu kita undang Pak Yasinnya, kita undang juga Menteri Agamanya. Artinya bagaimana seluruh rekomendasi-rekomendasi yang membawa kepada perbaikan, peningkatan pelayanan, itu juga merupakan kewajiban DPR untuk melakukan dan menyampaikannya kepada eksekutif, kepada Kementerian Agama. Begitu. Itu yang dilakukan oleh juga DPR sesungguhnya. Oke, Mas Johan. Ya. Tadi ada poin menarik juga dari Pak Jazuli. Ini kan dimintai keterangan kan dari beberapa pihak. Lalu yang digaris besarkan
diminta keterangan dari Pak Jazuli sebenarnya di poin apa ya, Mas Johan? Nah, saya tidak tahu ya kalau ada materi, saya tidak tahu. Tapi memang harus dipisahkan antara penyelidikan dengan kajian yang dilakukan oleh KPK ya. Ya, betul. Tadi saya terima kasih diluruskan oleh Pak Anggito ya mengenai moratorium. Waktu itu sempat ramai di pemberitaan ya. Kalau mungkin kita clipping lagi pemberitaan, ada usulan-usulan yang terkait dengan pendaftar haji. Saya tidak tahu persis yang 49 itu ya, tetapi memang rekomendasi itu sudah disampaikan kepada Kementerian Agama waktu itu. Nah, tadi diluruskan oleh Pak Anggito bahwa tidak ada usulan untuk moratorium terhadap pelaksanaan haji. Dulu sempat muncul pro kontra itu karena itu tadi dana yang terkumpul pendaftar haji itu cukup besar ya. Dan tadi seperti disampaikan oleh Pak Jazuli, waktu hasil rekomendasi itu kita juga sampaikan ke Komisi 8 ya, yang membidangi dengan Kementerian Agama. Kita Pak Yasin waktu itu yang tadi disampaikan juga dipresentasikan di Komisi 8 untuk ikut juga mengawasi rekomendasi itu di Kementerian Agama. Nah, berbeda dengan yang sedang kita lakukan penyelidikan ini gitu. Itu dua hal yang berbeda ya. Dalam tahap kajian itu kan konteksnya untuk pencegahan ya. KPK melakukan kajian agar tidak ada loophole terjadinya korupsi gitu. Karena itu di hasil outputnya adalah itu tadi rekomendasi. Jadi dua hal yang berbeda. Baik, Mas Johan, setelah ini kita akan menelaah sebenarnya soal pendaftaran haji tadi Pak Anggito yang mungkin agak belum jelas karena memang sampai detik ini juga tidak ada penghentian daftar haji, sampai kapanpun masih bisa begitu Pak Anggito. Nah, ini apakah menjadi celah juga untuk tindakan-tindakan yang mungkin mencurigakan, tapi paling tidak dilihat dulu seperti apa, kenapa dipilih pendaftaran haji masih terus berlangsung. Nanti kita akan sambung lagi dengan Pak Jazuli juga. Segera akan kembali saat lagi.